Siap abang, siap. Ya, sama-sama, terima kasih. Pak Kepas menegakkan benar yang besar, benar yang basah. Maksudnya Pak Kepas menyatakan Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Dia menembus dosanya. Sedangkan Abang Arif ya. Abang Arif sendiri dah bagi tahu tadi. Kok Tuhan bisa mati? Makanya kan. Ha? Makanya kan saya bilang, ini nggak akan ketemu. Jangankan apa ahli Taurat yang sudah lebih tahu tentang kitab suci, ahli Taurat di Israel, di Yerusalem aja, nggak mengakui Yesus itu Tuhan gitu loh. Apalagi kalian yang baru lahir, pertama Kristen, baru Islam. Kepas. Gitu loh. Kepas, apa nih saya mau tanya, yang dekat salib itu siapa? Maksudnya dekat Kalau salib banyak. Bang Fadil, Ya. Fadil, kalau pertanyaan yang seperti ini kita tanyakan kepada Ya. teman-teman Kristen, Ya. itu kebanyakan mereka itu menjawab bukan sesuai data yang tercantum dalam Bible, tetapi mereka menjawab sesuai dengan apa yang sudah didoktrinkan oleh bapak-bapak gereja. Paham. Itu bapak-bapak gereja. Nah, di mana bapak-bapak gereja itu sudah menyiapkan dalil-dalil dan doktrin-doktrin dogma yang ada di ajaran mereka. Itu kalau kita tanya di mana membuktikan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan, pasti dia berikan dalil yang ada di Yohanes 10:30. Iya betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia berikan dalil yang ada di Wahyu, yang tadi yang disebutkan, akulah ada Alfa dan Omega. Iya. Itu. Nah, terus dia kasih dalil lagi Yohanes 1:1. Loncat di Yohanes 1:14. Itu. Nah, semua itu dalil yang diberikan oleh dari para bapak-bapak gereja kepada mereka dicampur dengan doktrin. Iya betul. Itu. Jadi kalau mau ditemukan bahwa dalil yang ada di dalam Bible, sembahlah aku adalah Tuhan dan sembahlah aku, itu tidak ada memang. Tidak ada. Itu nggak ada. Tidak ada. Dia mengatakan dia Tuhan pun tidak ada. Itu nggak ada. Biar mau dicari, mau dibaca dari Kejadian sampai Wahyu itu nggak ada. Ya, tidak ada. Nah, makanya Pak Mohit nanti akan dibalik lagi sama teman Kristen. Di mana ayatnya dia mengaku dia bukan Tuhan. Nah, itu dibalik lagi nanti pertanyaan tuh. Nanti ditanya balik soalan yang berbalik. Betul. Dia dibalik. Itu. Jadi agak berat. Itu langsung ke final di situ. Jadi sebenarnya untuk menanyakan ke teman-teman Kristen itu, saya pribadi sama teman-teman apologet Muslim yang lain itu jarang kita menanyakan hal seperti itu, karena memang kita sudah tahu jawabannya seperti apa gitu. Iya. Nah, lebih cenderung kita menanyakan kepada mereka itu tentang konsep random biasanya, tentang masalah konsep kayak macam kita mengambil satu dalil kan gitu, kayak kita mengambil satu dalil. Nah, taruhlah contoh Yohanes 17:3 kan gitu. Satu dalil. Nah, dari dalil itu kita kembangkan itu. Sama seperti kayak macam ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Pak Kepas. Ya. Pak Kepas atau Pak Morgan lah, kan Bang Kebenaran kan ini jauh dari perangkat. Nah, ini Pak Morgan sama Pak Kepas. Saya tanya, di Kejadian 1 ayat 1 di situ dikatakan pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi, betul? Nah, di Yohanes 1:1 di situ dikatakan Tuhan pada mulanya adalah firman, kan gitu. Nah, Kejadian 1:1 sama Yohanes 1:1 dua-duanya pada mulanya. Pada awalnya. Nah, pertanyaannya, yang mana duluan? Duluan yang mana? Kejadian 1:1 atau Yohanes 1:1? Karena kedua-duanya adalah pada mulanya. Nah, silakan. Jawab Pak Morgan. Nggak nyambung-nyambung mereka. Biar Morgan.
mau nyambung, mau nggak nyambung, yang penting kita mengimani Kristus. Jadi gini jawaban dari saya. Ya, ini tidak mengganggu keimanannya Pak Morgan karena di sini kan cuma saya diskusi. tidak mengganggu, Cuma diskusi mau kan. dinarasikan seperti apa juga tidak mengganggu. Karena apa? Betul. Gitu kan. Betul. Muslim ini tidak bisa menerangkan ya dari Al-Qur'an. Justru mereka menerangkan ke Yesusan tuh, ketuhanan Yesus tuh dari Alkitab. Jadi ya saya Nggak anggap apa-apa. itu Pak saya Morgan anggap nanti itu sebentar. nggak Pak bisa. Morgan kalau mau bertanya nggak apa-apa sebentar. Oh, saya jawab Gitu. ya, saya jawab ya. Ya, siap. Jadi lupa nih pertanyaannya apa nih? Coba ulang lagi. Sorry, host. Kalau Pak Morgan mau bertanya, gampang. Ada Ustadz Alif. Kebetulan Ustadz Alif lagi sholat, gitu. Nah, sebelum kita menunggu Ustadz Alif break sholat, nah ini kita isi dulu bincang-bincang santai sama Pak Morgan, itu sampai kapas. Baik bang. Nah, tadi itu apa bang? Pertanyaannya? Di Kejadian 1 ayat 1 di Kejadian 1 butir 1 di situ dikatakan Elohim menciptakan langit dan bumi pada mulanya. Betul. Nah, di Yohanes 1:1 pada mulanya adalah firman. Nah, Betul. kata-kata pada mulanya adalah pada awalnya. Kan Betul. gitu. Kedua ayat ini diawali kata pada mulanya. Nah, pertanyaannya, yang mana duluan diciptakan? Apakah Kejadian 1:1 dulu atau Yohanes 1:1 dulu? Itu berbarengan abang. Jawabannya berbarengan. Berbarengan jawabannya. Berbarengan. Tapi di dalam Bible-nya Pak Morgan terpisah. Betul. Nah, Lengkap ya bang ya. berbarengan betul. Kemudian, berbarengan betul, terpisah betul juga. Nah, yang mana benar ini? Yang terpisah itu cuman kata-katanya saja bang. Ya. Yang terpisah. Coba Bapak Lopo coba masuk Bapak Lopo. Coba. Sebentar. Kalau diteruskan kan firman itu pada mulanya kan firman itu menjadi manusia. Nah, di situ kan menceritakan kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan. Berarti Yesus manusia ya? Betul, secara kedagingan Yesus. Ya. Ya, di dalam tubuh Yesus itu ada Roh Allah. Roh Allah. Ya. Jadi kenapa beliau bisa mati? Karena yang mati itu adalah kemanusiaannya. Keilahiannya dia tidak mati. Ya. Tapi ada ayat yang mengatakan sebentar. Bahkan kan dia nggak mati, malah dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Gitu. Pak, kalau dia bangkit berarti pernah mati. Betul. Secara nggak mungkin dia bangkit kalau tidak mati. Betul. Berarti Tuhan pernah mati. Mati Tuhan. Secara kedagingan mati. Katanya Yesus kan bukan Tuhan. Saya jawab itu 100% manusia. Manusia 100% kan mati. Manusia 100% berarti Yesus 100% manusia ya, bukan Tuhan ya. Secara kedagingannya 100% manusia, dia merasakan sakit, dia merasakan lapar, dia merasakan begini Pak. Di dalam tubuh Yesus ada keilahian ya. Keilahian ini Tuhan bukan Allah, bukan ini Pak, keilahiannya itu. Allah. Baik. Bagaimana dengan ayat Yohanes 17:8? Jadi gini. Sebab sabar dulu. Di situ dikatakan sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuterima dan telah kusampaikan kepada mereka. Nah, itu bagaimana itu? Itu kan perkataan Tuhan Yesus itu untuk dengan murid-muridnya. Iya, yang memberikan pengajaran. Siapa? Dia kan mengajar datang ke dunia ini. Tunggu, Pak. Dia mengorbankan dirinya. Tunggu Pak. Jangan itu ke poinnya. Sebab segala firman kau. Ini kau siapa nih?
Kau tuh coba diteruskan lagi itu apa Oke. gimana? Sebab Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku. Engkau siapa? Ku siapa? engkau tuh Allah. Allah. Ku? Aku Yesus secara kedagingan manusia. Oke. Allah Tuhan bukan? Gimana? Allah Tuhan atau bukan, Pak? Allah tuh bukan ya. Kalau Tuhan tuh kayak Tuhan lah ya, gitu kan. Oh, berarti Yesus Tuhan, bukan Tuhan. Yesus tuh manusia. Lah, katanya Tuhan. Kan gini, Muslim Iya, aja iya. kan, Muslim aja taunya Yesus kan manusia. Ya memang manusia. Kenapa harus Dua lari? Yohanes 1. Harus lari. Saya menjawab Yesus tuh Tuhan. Tuhan. Oke, berarti menurut Bapak yang datang ke dunia itu adalah Tuhan, bukan manusia. Manusia, Bukan Tuhan. bukan. Oh, berarti Yesus manusia. Karena dia mati. Nah, akan tetapi di dalam tubuh Kristus itu ada keilahian. Jadi orang yang sudah percaya pada saat itu kayak ke-12 muridnya dan yang melahirkan Bunda Maria, dia udah tahu bahwa itu anak Allah. Gitu, dan Allah sendiri itu. Gitu. Anak Allah dan Allah sendiri. Betul. Berarti Yesus adalah Allah. Secara keilahian ya. Ya, berarti di Yohanes 17:8 tadi Allah memberikan firman kepada Allah. Betul. Kalau misalkan secara keahlian ya kita ngambilnya. Berarti ada dua Allah. Tidak, satu. Loh, Tetap satu. yang memberikan siapa? Yang memberikan kan Allah. Dia sendiri Allah. sebetulnya. Ya. Dia Oh, sendiri jadi- yang dia sendiri secara keilahian kan ada tubuh di dalam tubuh Yesus itu kan ada roh Allah. Sebentar Ya. Pak, sebentar. Saya mau beranalogi sedikit Pak. Yang memberikan dan yang diberikan itu sama tidak Pak? Kalau secara ininya, kalau menurut secara keilahiannya di dalam karena ada tersemayam tubuh Allah, di roh Allah di dalam tubuh Kristus Yesus itu ya sama. Karena kan bukan manusia biasa seperti Nabi Muhammad gitu kan, dia kan 100% Baik Pak, baik. di dalam Oke, sekarang saya di dalam beranalogi lagi. tubuhnya tuh tidak ada roh Allah gitu Baik. kan, hanya roh Baik Pak, baik saya beranalogi roh lagi. yang diciptakan gitu kan. Ya, semua roh diciptakan Pak, ada dalilnya Pak. Ya, Nah kalau dia kan nggak diciptakan. ya. Tunggu dulu Pak. Saya beranalogi lagi. Saya memberikan tugas kepada Pak Morgan. Ini saya yang memberi ya. Gitu. Nah, apakah Pak Morgan yang diberikan tugas oleh saya adalah sama? Kan ada dua di situ Pak, yang memberikan dan yang diberikan. Betul. Nah, ini kan apakah secara sama ini, Pak? kemanusiaan. Ya 100% secara kemanusiaan. Kan Ya. di dalamnya sudah ada tubuh ilahi. Bagaimana itu? Oh beda kalau itu, kalau misalkan itu beda, tetap Oh, aja. Beda, tetap sama. Kayak Gitu gini kan. analoginya Pak Morgan. Pak Morgan. Enggak, gini. Soalnya gini, Bang ya. Maaf bukannya saya mendebat Gimana? atau gimana gitu Enggak. kan. Aman. Gitu. Kita di sini diskusi santai, Pak Betul. Morgan. Aman. Diskusi. Aman kan Bang ya? Soalnya kan gini, Aman. Bang. Apa yang kita imani gitu kan, sudah jelas kita tidak salah gitu, bahkan kita udah benar. Nah, sementara apa yang abang yang nggak mengimani menilai atau bernarasi bahwa ada jawaban bahwa itu tuh bukan Tuhan gitu kan, Yesus tuh manusia dan tidak disalibkan gitu. Jadi kalau mau lebih tahu tentang keilahian, terus bahwa Yesus itu Tuhan, kan di Muslim kan ada tahajud tuh, yang sholat tahajud. Nah, abang tinggal tanya aja, Allah mana yang benar,
apakah Sudah, Yesus sudah Pak. Tuhan? Saya sudah tanya kepada Yesus bahwa Allah yang benar Sebentar, itu. sebentar, Saya tanya ini, Pak. saya tidak, Sabar, Pak. saya tidak Sabar, percaya. Karena Sabar, apa? Pak. Sabar, Pak. Sabar. Saya Gini tanya aja, kepada gini Yesus aja. langsung ini ya. Kita bicara ke bicara pakai abang pakai dalil Al-Quran untuk menerangkan Yesus, gitu kan? Loh, Saya pakai Yesus kan Alkitab. hanya ada di Alkitab, Pak. Nggak ada di Al-Quran, Pak. Ada, bahkan di Nggak ada Al-Quran Yesus. ada Nggak ada penyaliban. Yesus di Al-Quran. Nggak ada, Pak. Ada penyaliban. Bahkan Begini, kan- Pak. Begini, Pak Morgan. Enggak, Pak Morgan. sebentar. Muslim kan Sabar dulu, Pak. Sabar. Sebentar, sabar, abang yang sabar. Sebentar, Iya, gantian. Kita udah dapat gantian dulu, poinnya. gantian dulu. Sebentar. Aduh. Sebentar, jangan dipotong-potong dulu. Sementara umat Muslim gitu kan percaya bahwa Isa dan Yesus itu adalah orang yang sama. Beda. Yesus Yunani. Oh, beda. Beda. Ya, sudah kalau beda. Nah, sementara di kalau Al-Quran Yesus Yunani itu, ya. sebentar, Bang. Sementara di Al-Quran dan di Al-Quran itu ada kematian, kebangkitan, dan penyaliban. Gitu, Bang. Gitu. Nah, terus? Jadi Oke, ya oke. tinggal, Oke. Udah dapat tinggal poinnya, abang Pak. Jangan bernarasi terlalu lebar, Pak. kembali, Iya. bernarasi kembali. Kalau bisa mah ya dari Wahyu sampai Kejadian sampai ke Perjanjian Baru, semuanya lah dibaca lah gitu. Bapak sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu? Ya dengar sih sudah. Kalau baca, Iya. saya kalau baca suka lupa gitu. Kalau Nah, baca masukin baik. aja Bang Polupo masukin aja Tuhan di perjanjian lama sama Tuhan. Kan? Sama nggak? Ya, kalau Tuhan kita di udah lebih Perjanjian dalam. Lama, Tuhan di Perjanjian Lama itu adalah firman. Dan di Perjanjian Lama sudah diterangkan di situ bahkan akan datang Nah, waktunya seorang raja ini bla 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 lahir dari Mana ada bla 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 bla? ya kalau diterangkan mah Bang saya harus baca Bible Bang kebetulan aku nggak buka Bible Jarang baca Bible, Bang Inspirasi. setiap hari Bang jangan Jadi fitnah, Bapak Bang. ini Jangan menurut fitnah. apa yang Bapak dengar. jangan fitnah Ya. Bang jangan fitnah ya Tadi katanya jarang baca. ya sekarang nggak baca Bible Bang. Oke, sekarang Kalau gini tiap Pak. hari saya isi, Bang, baca Sabar Pak, sabar. ayat-ayat Sudah itu. dapat poinnya Pak. Tadi Bapak katakan bahwa bertanyalah langsung kepada Yesus ya. Saya bertanya Pak, ini menurut dalil ya. Saya bertanya kepada Yesus, Yesus siapakah diri kamu? Lalu dia menjawab begini Pak, Yohanes 17:3, bahwa inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang engkau utus. Ya ini kalau saya tanya Yesus, dia Ya. adalah utusan. Sekarang saya tanya Bapak, di ayat ini menjelaskan Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan? Silakan. Nah sekarang Bapak percaya yang mana? Lah, saya tanya Bapak. Kalau saya ya Tuhan lah. Karena ada roh Allah di situ. Berarti Bapak tidak Murid-muridnya sesuai dengan dalil. Karena kan murid-murid Kalau Yesus Pak saya tanya, Karena sabar gini, Pak sabar. penyaliban Kalau saya itu- tanya kepada Yesus, penyaliban tunggu itu- Pak, tunggu. penyaliban itu Tunggu, sebentar. Pak, tunggu. Penyaliban itu Saya nggak lari ke penyaliban Pak, saya nggak lari. Saya nggak ke penyaliban, sabar dulu. jangan Saya melebar ke tanya situ Yesus. dulu Pak Morgan, jangan lari ke Jangan. penyaliban dulu. Enggak, Ini itu kita nggak bahas jawabannya. masalah penyaliban. Itu jawabannya. Iya, saya nggak jawab itu Pak. Bukan Nah, Pak, bukan. itu jawabannya. Yohanes 17:3, saya ulang lagi Pak. Yohanes sekarang- 17:3 sekarang kata Bapak Yesus ya. Sekarang mau sabar Pak percaya Morgan, dulu, Pak Pak. Morgan, didengar dulu Pak Morgan. Enggak. Yohanes 17:3. Sekarang mau percaya kayak gimana? Sudah saya Iya, urut makanya. penjelasannya, ya. Makanya Pak Morgan Terus? izin. Makanya dengar dulu Yohanes 17:3 kayak gimana isinya. Itu. Didengar Ya, dulu. dengar dulu Pak, karena Baru Karena ditanggapi. Bapak jarang baca. Ya, karena Bapak jarang baca, udah pengakuan tadi kan gitu. Yohanes 17:3, saya tanya Yesus ini Pak ya. Yesus siapakah kamu? Lalu dia menjawab di Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus kepada mereka ya, bahwa
mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, saya tanya Yesus itu, Pak, dia mengaku saya utusan Tuhan. Nah, sekarang saya tanya kepada Pak Morgan, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan. Itu apa? Eh, Siapa ya? Ya, Pak Morgan. Eh, Pak Morgan. Itu commute itu Pak Morgan, jangan sampai dari tadi ngomong ternyata itu commute itu tulisannya utusan, cuman dibacanya Tuhan gitu. Nah, yang ditanya siapa? Itu makanya Ustadz Alif. Yang menanyakan tuh siapa? Muridnya kan? Iya. Nah, sudah dijawab kan sama Yesus kan? Secara kemanusiaan. Kok kemanusiaan? Emang Yesus manusia? Aduh, Bapak ini dari tadi sudah sepakat kok. Betul. Secara Iya. kemanusiaannya kan? Iya, jadi pertanyaan ayat ini, Pak, Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan di ayat ini, itu loh pertanyaannya. Tergantung Bapak yang Tergantung suasana Enggak, hati. bukan, karena kita Allah yang hidup. Iya. Ya. Pak, satu kali lagi Pak, saya bertanya sebelum ada Ustadz Alif ya, bisa berikan pencerahan Pak. Enggak, gini aja. Sabar dulu Pak, jangan dulu. Cari di Al-Quran, enggak pakai dalil Al-Quran. Sabar dulu Pak, ini kan kita berbicara di Bible. Nanti saya kasih, nanti saya kasih. Ya, nanti dikasih sama Ustadz Alif. Biar dapat poinnya Pak, biar dapat poinnya ya. Itu punya Jadi kita. nggak ngambek. Jadi Anda ya makan Muslim sendiri tidak boleh untuk membaca Bible. Karena Mana ada tidak boleh. Jangan ke situ Pak. Ini nanti kita saya cari dalilnya ya. dulu, Pak. Biar Saya dapat sini poinnya sekarang mau Pak. jalan dulu Pak, mau pulang dulu. Nanti saya cari dalilnya. Sekalian saya buka Alkitab, siapkan Alkitab. Iya, Ya? siapkan Pak, siapkan. Oke, Ya. saya turun dulu ya Pak. Bang, Ya, yuk. Ya, oke Bang, Pak. ya. Makasih banyak Pak. Tergantung, Assalamualaikum warahmatullahi. sama-sama. Selamat Sama-sama, pagi Pak. Ya. Lanjut. Ustaz Alif. Parkun aja Pak Morgan, parkun aja, limit aja dulu. Ini sebenarnya kawan-kawan Kristen ini kadang-kadang kalau menjawab itu nggak ke sumbernya sih, makanya kita sering terjadi perdebatan panjang. Misal begini ya, kalau saya tanya, ini Kristen tidak bisa bantah kecuali dia nggak mau terima ayatnya. Kalau kita tanya, wahai Bapak, siapa Yesus? Oh, dia itu berbunyi, dia hambaku. Oh, berarti Yesus hambanya Bapak. Lalu tanya ke Yesus, Yesus, siapa Bapak? Bapak itu Tuhan langit dan bumi, dan aku bersyukur kepada Dia. Oh, ya udah, berarti Yesus di hadapan Bapak sebagai hamba, Bapak di hadapan Yesus sebagai Tuhan. Bang Ali, Kalau- itu di mana tertulis Bang? Maunya kalau bernarasi kan disertakan dalil Bang Ali. Iya kan? Silakan Bang. Yang mana? Bahwa Yesus itu adalah hambanya Bapa. Lah, Anda nggak percaya? Bukan nggak percaya Bang Ali. Ini kan diskusi Bang Ali tadi bilang kan maunya kan berdasar ya kan. Makanya saya tanyakan. Lah iya, nggak, kalau saya bilang gini emang pakai kebenaran nggak percaya? Bukan percaya. Saya pengen tahu di mana sih tulis gitu. Bukan nggak percaya. Oh, kayaknya sih apa? Nggak ada ya? Setahu saya nggak ada sih. Setahu saya. Oh. Kalau di perjanjian baru nggak ada. Ya udah, berarti aku ngarang kalau gitu. Tapi Oh, bohong. ya, oke. Buka Matius 12 nomor 18. Di situ berbunyi kata Tuhannya Yesus, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Di hadapan Oke, gimana, Bapa, Pak? Yesus itu sebagai hamba. Anda yang nggak pernah baca Bible-nya. Oke, di mana Bang? Bang Ali. Oke. Di mana? Apa? Yesus sebagai hamba. Matius 12 nomor 18, KPR 3 nomor 13.
Matius KPR 4 nomor 27. KPR 4 nomor Kalau 30. KPR itu kan bukan Bapak yang berkata, Bang. Ya kalau mau memperkuat kan nggak apa-apa. Iya, Matius kita bukan bahasa 12 Bapak, seperti kita 18. diskusi. Oke, sebentar. Ini kan yang Yesaya yang menyampaikan, Bang. Berarti Abang percaya nubuatan Yesaya itu? Ya. Di situ untuk siapa? Iya, kalau kita ini sandingkan kepada Yesus, berarti Abang mempercayai ya nubuatan yang ada di Yesaya ya untuk Yesus ya. Loh itu kitabmu yang nulis. Yesus di situ posisinya siapa? Iya, maksud saya gini loh, Bang. Ini kan Mendadak dikutip dari ditolak. Yesaya. Bukan Yesus ditolak, sebagai apa saya di nggak situ? nolak, Bang. Iya, ini kan dikutip dari Yesaya. Yesus sebagai apa Berarti di situ? Abang mempercaya juga ya bahwa nubuatan yang ada di Yesaya itu untuk Yesus sendiri ya. Ya Anda yang harus percaya, Yesus hamba Tuhan. Anda harus Kok malah jadi ke saya? Dengan mengutip ayat ini, Bang, artinya Abang mengakui juga bahwa nubuatan-nubuatan yang di Yesaya itu memang untuk Yesus dalam Alkitab gitu loh. Ya Anda percaya? Saya bertanya kepada Anda nih, kan Anda mengatakan Yesus itu sebagai hamba dituliskan di sini kan. Betul, Ini betul. dikutip dari Yesaya, oke. Ini dikutip dari Yesaya. Ya kan? Artinya Betul. apa? Artinya bahwa Abang mempercayai bahwa nubuatan yang ada di Yesaya itu untuk Yesus Kristus gitu loh. Kok konteksnya sekarang saya suruh percaya kitab Anda? Ini tentang kitab Enggak, karena Anda percaya atau mengutip. Loh. Ya, logikanya gini, Bang. Ketika kita mengutip sesuatu, artinya kita mempercayai itu dengan menyatakan itu adalah sebuah kebenaran. Sekarang Anda percaya atau tidak? Kalau saya percaya, Nah, berarti Anda percaya kalau Yesus itu hamba Tuhan kan? berarti Anda juga percaya bahwa nubuatan di Yesaya itu untuk Yesus ya? Kok malah jadi Iya kan? dibalik ke saya? Ketika membahas Bible karena Anda, menggunakan ini sebagai dalilnya, iya kalau Bang. saya Kalau percaya Anda nggak percaya, Anda saya boleh nggak mengutip penting itu, untuk gitu loh. Anda. Yang bermasalah itu Anda gitu loh. Logikanya gini loh, Bang. Kok malah jadi ke saya yang dipaksa? Ini lucu. Enggak, saya enggak maksa Anda. Karena Anda menggunakan dalil ini. Iya, dalil ini untuk keyakinan Kalau Anda Anda nggak kan? percaya ini, ya udah kita jangan gunakan. Silakan cari yang lain. Tampilkan di mana Yesus sebagai hamba. Loh, perikopnya aja dikatakan Yesus hamba Tuhan. Perikop itu di nggak situ- ada, Bang. Kita kan setuju perikop itu nggak ada. Itu kan kata tambahan. Seperti iya. tanda kurung di dalam Ini Al-Quran itu kan kenapa tanda jadi mendadak tambahan. nolak Bang. kitabnya nih? Aku bingung kenapa ya aku Enggak, disuruh bukan dipaksa. nolak kitab. Jangan framing, Bang Alip. Ya Jangan sudah. framing. Saya menolak kitab. Saya tanya sama Anda, Matius 12 nomor 18, hambaku di situ Yesus atau bukan? Ini dikutip dari mana, Bang? Ngapain ngomongin kutipan? Ini kan dikutip ini, Abang lihat kan. Makanya memahami Alkitab itu, Bang Alip. Loh, Ya harus saya memahami paham, konteksnya. saya paham. Kamu nggak paham di sini. Sebelum Anda Makanya lahir pun saya menjelaskan udah sama Bang paham. Alip. Di situ hamba, Ini di Abang situ tahu siapa? Oke, di Yohanes di Matius 12 ayat 18 ini, Bang Alip tahu nggak ini kutipan dari Yesaya? Ye? Ngulang lagi. Ini adalah kutipan Iya. dari Yesaya. Iya, Tahu di kan? situ yang Tahu kan? ada Jadi ini bunyi. sebenarnya, oke biar saya jelaskan dulu sama Bang Alip. Kayaknya Bang Alip ini nggak ngerti nih. Bahwa Kok nggak ini ngerti sih? kutipan ini Bang Alip adalah nubuatan dari Perjanjian Lama. Berarti kalau Bang Alip konsekuensinya ketika Bang Alip mengutip ini ya, artinya Bang Alip mengakui bahwa nubuatan yang ada di dalam Yesaya itu untuk Yesus Kristus. Sebelum kita memakai data ini, kalau Anda mengakui bahwa nubuatan yang ada di dalam Yesaya itu untuk Yesus Kristus, saya juga mengakui seperti yang Bang Alip minta. Oh. Kalau Bang Alip minta nggak mengakui, berarti ini bukan data ini kita kesampingkan gitu loh. Kenapa jadi bebannya ke saya? Ya, Diakui karena atau yang tidak tidak. oleh saya? Anda yang menggunakan Diakui dalil ini. ini. Ya, Ini makanya lucu ke ini. Anda Ini dong, masa lucu ke ini. saya? Diakui atau tidak diakui oleh saya? Pengaruhnya apa terhadap keyakinan Anda di dalam kitab Anda? Kalau pengaruh tetap keyakinan saya nggak ada. Tetapi, Nah, ya sudah, ngapain tanya ke Enggak, saya? tunggu dulu, tunggu Harus dulu, ngakuin. tunggu dulu. Itu isi kitabmu, Anda akui atau tidak? Saya akui isi kitab Nah, saya. Anda akui atau Tapi tidak kalau masalahnya, Yesus hamba Tuhan? Ketika Anda ingin mengargumenkan sesuatu, Anda mengutip.
tetapi Anda tidak mengakui kebenarannya. Ini kan logikanya nggak jalan gitu loh. Jadi mendadak dangdut ini. Anda Iya, udah abang jelas-jelas di mendadak situ dangdut ini. tertulis. Bang Alif ini mendadak dangdut tiba-tiba. Kalau perlu dikutip, kalau nggak Kenapa perlu jadi ya saya dia yang disalahin, gitu Bang? loh. Ini kan dangdut nih, Ini goyang-goyang apa dia. ceritanya ini? Mana Bang Alif? Masa goyang-goyang terus? Lah, Maunya itu kalau kitabmu. goyang itu yang tegak dia gitu loh. Jangan goyang-goyang kayak dangdut Bang Alif. Saya percaya Yesus hamba Tuhan. Saya percaya. Kalau Anda percaya berarti Anda mengakui nubuatan yang ada dalam Yesaya itu untuk Yesus Kristus. Ya sudahlah, saya ikutin aja dulu nggak apa-apa. Ya, Yesus hamba Tuhan. Iya, berarti Anda mengakui ya nubuatan yang ada di dalam Iya, Yesaya. saya adalah- percaya Yesus hamba Tuhan. Udah. Aduh, Tanpa ada berarti Anda nggak nubuatan pun saya mengakui percaya. dong nubuatan itu. Berarti ini nggak kita pakai, nggak ada Bang Alif. Data yang Anda sampaikan Ini nggak ada kita itu. mau apa kita saya sih? Kok saya disuruh jadi gimana? Dia sendiri yang kitab nolak. kalau Kenapa Abang suruh saya yang mengakui percaya? Kalau Anda mengakui ini kitab saya, Anda akan bertanya sama saya. Pendapat yang saya sampaikan itu nggak akan Anda tolak. Loh, Gitu loh. monggo sekarang saya tanya sama Anda. Di situ Yesus sebagai hamba Tuhan, Anda percaya atau tidak? Di sini nggak ada namanya Yesus Bang. Coba kita baca lagi ya. Astagfirullahaladzim. Kita baca ya ada 17. Di mana ini ada kata-kata Yesus? Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Oke. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi di sini kenapa Bang? Ini kan dari kitab Yesaya. Kenapa Bang mengaitkan ini ke Yesus? Kitab Anda sendiri kok ngapain ke saya lagi? Iya, Ini kan? lucu ini. Makanya Anda saya ini. mengatakan ini Kitab Anda sendiri yang Iya, mengatakan itulah makanya saya kalau mengatakan Yesus Bang itu Ali. hamba Tuhan. Kenapa dibilang Iya, di pula mana? Di saya sini ngutip mengenai kitab Yesus. Yesaya? Ini kan apa? kitab- Ini Oten ini Oke, mendadak saya tunjukkan hilang ya, Bang ingatan. Ali. Berantem dia dengan Bible. Iya. Enggak berantem. Atau begini Anda aja, izin. Atau begini Anda sekali. ini mengutip Oke, sesuatu atau yang kalau tidak Anda begitu- ketahui gitu loh. Iya, Loh, jadi begini Anda Bang, kebenaran. mengutip sesuatu itu yang tidak Matius Anda itu- tahu. Gitu Matius loh. itu Makanya merujuk saya ke siapa? mengatakan itu. Merujuk ke siapa Ya. kalau bukan Yesus? Silakan. Merujuk kepada siapa? Di Matius itu. Anda kan tidak percaya ini merujuk ke Yesus. Iya, berarti merujuk Iya, kepada siapa? iya, Anda percaya atau tidak loh? Saya tanya, Anda percaya atau tidak? Saya Ya. tanya, Anda percaya atau tidak ini untuk Yesus? Ini nggak secara langsung ke Yesus gitu loh. Ya? Kenapa sih nggak mau jujur hidupmu? Anda nggak mau jujur di sini. Anda menuduh saya nggak jujur. Anda nggak jujur loh. Saya tanya di situ Matius 12 nomor 18, hambaku di situ siapa? Sebentar ya. Ini sesuai dengan Yesaya 42 ayat 1. Oke. Ya, hambaku di sini ayatnya siapa? Ini dikutip dari Yesaya ayat Saya Yesaya tahu 42 ayat 1 hambaku sampai di 4. situ siapa? Kalau menurut Anda siapa? Astagfirullahaladzim. Kenapa Ini resiko yang menuhankan mengutip hamba data? Tuhan Anda jadinya yang kayak mengutip gini. data ini, Berat Anda sekali bertanya untuk sama jujur, saya ya Allah. gitu loh. Sampai mati nggak bakalan jujur. Enggak, Kok sampai beneran. mati nggak bakalan Kecuali jujur? dia waras. Kecuali dia waras. Sekarang logikanya gini, dengarkan dulu ya, sebentar. Jangan dipotong. Malah tanya logikanya. Di situ hambaku Kan di situ dulu siapa? sebentar. Ini kok takut sih? Kok malah aku dibilang takut pula? Ya, makanya sebentar ya. Gini. Anda mengutip data di Yesaya 42 1 sampai 4. Bukan, Matius 12 nomor 18. Ya, makanya saya terangkan kepada saudara. Matius 12 ayat 18 ini dikutip Dilema dari kali Yesaya iman 42 Kristen ya. 1 sampai 4. Udah? Oke, sampai situ ngeh kan? Oke kan? Masih tahu kan? Ya, sampai situ masih ngerti yang saya ucapkan ya kan Bang Alip? Bahwa data yang di Matius 12 18 dikutip dari Yesaya 42 ayat 1. Oke, itu yang pertama. Dan di Yesaya 42 ayat 1 ini adalah nubuatan kepada Yesus. Ketika Anda menggunakan data yang ada di Matius 12 ayat 18, berarti Anda menggunakan Yesaya 42 ayat 1.
Ini kapan nyinggung ke hambanya ini muter. Ya Allah bang, kenapa sih nggak mau jujur hidupmu? Kenapa sih? Kenapa begitu kuatnya doktrin di dalam benakmu itu kenapa? Kok Sampai doktrin jujur kita pun ini sulit. sekarang bicara data atau doktrin, Begitu Bang? kuatnya doktrin dogma yang ada di bukan masalah otak kuat sampai doktrinnya. jujur pun sulit ketika membaca Sekarang kitab. saya yang tidak jujur atau Anda yang tidak jujur? Astagfirullahaladzim. Anda takut ya? Ya. Kok malah aku Anda dibilang takut? menggunakan data tanpa mengetahui data itu gitu loh. Tanpa mau jujur terhadap data yang Anda bawa. Tiba-tiba Anda menuduh saya yang tidak jujur. Nah, Kan? Ini Kalau Anda makanya mau mau jujur, sini. kalau Anda mau jujur, saya tanya, Ya. hambaku di sini siapa? Di situ tidak ada mengarah ke Yesus sesuai keyakinan Anda. Loh, Ya. Iya betul. ditanya Itu siapa? saya jujur nih. Ini saya jujur. Anda minta saya jujur kan? Ini orang nggak mau jujur bener-bener dah. Enggak, Anda nggak mau jujur. Ya, saya tanya sama Anda, Kalau ini Anda Matius gini. 12 nomor 18, ini kitabmu bukan? Itu kitab Yesaya, Bang. Sesuai yang Anda bilang, itu adalah kitab Yahudi. Ini kitabmu Itu bukan? dikutip dari Yesaya Innalillahi wa 1:42 inna ayat 1. rajiun. Bener-bener dah. Ampunilah ya Allah, ini orang jujur susah kali untuk jujur. Saya jujur nih. Kita Nah. tampilkan datanya. Oke, saya umpetkan. Ya, ini Besarkan saya. udah saya biar tampilkan tunjukkan. datanya ini. Besarkan saya biar saya tampilkan. Yang sedang kita bahas nih ya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini contoh orang yang mau menerima kebenaran, menerima data Bibelnya, dia waras, dia sadar, akhirnya dia bersyahadat. Ini contohnya saudari kita ini, Ukti Natali. dia Dia nggak waras selama gitu, Bang. menolak data, selama doktrinnya kuat, dia nggak mau jujur dengan kitabnya, nggak mau dia, nggak mau. Sampai kapanpun nggak akan mau, kecuali dia mau waras. Gini Bang Ali. Kalau berdiskusi itu maunya yang jujur. Jangan Anda nggak jujur mutar-mutar kayak Kok saya gini. lagi juga dibilang? Ya, Anda nggak jujur di sini. Anda mutar-mutar nih. Ini perikop yang bikin siapa ini? Nggak usah kita bicara perikop. Anda di sini mutar-mutar. Jangan lagi. Ketika Anda tidak membutuhkan data di perikop, Anda mengatakan perikop itu tambahan. Tapi ketika Anda butuh, Anda menuju ke Saya perikop. tanya, perikop ini benar atau salah? Perikop itu tertulis dalam original teks atau tidak? Loh, saya tanya, perikop ini benar atau salah? Perikop itu tidak tertulis, Bang. Itu hanya petunjuk saja. Innalillahi benar-benar dah. Seberapa kuat sih doktrin ini yang menghalangi kebenaran di dalam kepalamu, Pak? Ya Allah, ya Rahman. Sama kayak gini, Bang Ali. Anda mengakui nggak sampai ketika Warakah bin Naufal masih ada ini Warakah dipalsukan. Anda nggak mau jujur kan? Coba Anda nggak sampai mau jujur, isi Bang Ali. bunyi Udah. ayatnya pun ditolak, dia nggak mau jujur. Dia Enggak mau ditolak. jujur. Jangan framing. Saya nggak menolak. Saya Oke, hanya kalau mengatakan Anda- bahwa itu adalah nubuatan. Anda percaya nubuatan itu? Ya, nubuatan ini hamba di sini siapa? Ya, Anda percaya nubuatan itu? Jawab dulu dong. Kalau Anda nggak percaya, saya kan nggak menjawab itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anda percaya kitab Anda nggak sih sebenarnya? Saya percaya. Hamba di sini siapa? Ya. Ketika saya mengatakan siapa hamba di situ, Anda harus mempercaya juga bahwa itu adalah nubuatan untuk Yesus Kristus. Nggak Kalau bisa Anda tidak jujur percaya, ini. tapi itu nggak bisa kita gunakan. Ke situ logikanya loh. Coba aku gundulin dia, Ustaz. Coba aku gundulin dia. Monggo. Izin. Kuculuk. Kamu nggak mau judul perikopnya. Coba Gini, baca dari ayat sebelumnya. Iblis betina, jangan gitu Iya, kau. nggak apa-apa. Aduh. Nggak apa-apa, Kuculuk. Aku turun. Ya, karena bahasanya nggak sopan. Saya juga Aku bisa nggak turun, sopan kau. kalau bahasa. Kamu Saya- dari tadi, kamu dari tadi maksa-maksa Ya, kenapa? Ustaz saya untuk percaya kitabmu. Padahal ini kitabmu. Ya, yang saya nggak maksa dia karena dia menggunakan data di Yesaya. Maksa. Ya udah. Woi. Baca Nggak dari ada ayat maksa. 15. Coba kamu baca dari ayat 15-nya. Kita nggak usah ke perikop, Oke. baca aja ayat 15-nya.
Di situ siapa yang Yesus mengetahui bahwa mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, berarti di situ siapa? Ada Yesus nggak di situ? Ini maksudnya apa? Ini kutipan dari kitab Yesaya, nubuatan. Ini nubuatan loh. Oke. Ini Ketika kita mengutip data ini dengan kata lain, kita mengakui nubuatan dalam kitab Yesaya. Itu yang saya apakan. Kalau Anda mengakui nubuatan dalam kitab Yesaya, oke, kita ambil data ini, silakan. Kenapa harus saya? Bentar. Bukan oke kita ambil. Ini sudah ditulis di kitabmu, dipatenkan. Kau bilang oke kita ambil. Iya, Lucu ya ini. Nah, tapi ini kan jelas kutipan dari kitab Yesaya seperti yang tertulis. Ya udah. Terus ini salah. Saya tanya kamu, ini salah. Enggak salah. Siapa yang menyatakan ini Ya salah? udah, berarti benar nggak Yesus hamba Tuhan? Benar Itu nggak? di kitab Yesaya. Anda mengakui Iya, nggak benar nubuatan nggak? di kitab Yesaya? Berarti Anda mengakui. Diam. Tolong besarin layarku dong. Udah. Ini diskusinya nggak sehat nih. Ini Ya harus udah, Anda diam, mutar-mutar jangan aja. takut. Enggak takut. Anda mutar-mutar. diam. Anda nggak mau menjawab, tapi mau menggunakan data. Oke, ini ya supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya berdasarkan Oke. kitabmu. Saya tidak mungkin menyalahkan kitab suci orang lain, betul? Saya tidak mungkin menyalahkan karena saya diskusi dengan Anda. Saya harus menghargai iman Anda, Kristen, kitab suci Anda, Bible. Di sini dinyatakan ini nubuatan Yesaya. Saya tidak mungkin bantah. Kenapa Anda yang panas? Lalu di sini Saya nggak fokusnya, panas. Yesus itu Saya hamba Tuhan nggak atau tidak? panas. Yesus itu hamba Tuhan atau tidak? Berdasarkan data di Matius 12, satu perikop ataupun satu ayat, terserah kamu lah. Oke. Yesus hamba Anda Tuhan atau ini bukan di situ? Oke. Anda mengakui ini kitab saya kan? Ya kitabmu, makanya saya tidak Oke. mungkin membantah kitab Artinya, Anda. Ini kitab Anda. Kalau ini Silakan. kitab saya yang mengerti kitab ini. Iya, Itu kamu harus Anda mengerti. setujui. Saya tanya, Oke. kamu setuju nggak di Jadi sini Yesus begini. hamba Tuhan? Tolong Kalau bukain ketika, layar dong. oke, dengarkan. Kalau kita mengakui Yesus hamba Tuhan, dengan kata Pasti lain dia kita udah mengakui diperangkat. nubuatan di dalam kitab Yesaya. Iya nggak Anda masalah. yang Ini menggunakan data saya ini, nggak Anda yang masalah. menggunakan Saya nggak masalah. Mau ini nubuatan Yesaya, nubuatan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya nggak masalah. Yang tertulis di sini Yesaya. Saya tidak akan membantah data kitab di Anda. mana di sini di ayat ini mengatakan Yesus hamba Tuhan, di mana? Lah di situ. Ya di mana? Coba tunjukkan. Lihatlah itu hambaku yang kupilih. Lalu kalau kamu Ya di tidak mana terima di situ judul- nama Yesus? Di situ di mana nama tadi Yesus? baca ayat 15. Ustadz bisa tolong ayat 15 nggak? Soalnya layarku nggak bisa digedein ini, Ustadz. Ah, Nah, di situ Ya. siapa? Yesus atau hantu di situ? Jawab. Yesus atau hantu? tetapi dengarkan. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Di mana di situ mengatakan bahwa Yesus hamba Tuhan? Nah, di sini yang kamu tahu nggak ayat sebelumnya, ayat selanjutnya? Ini otak coba yang waras, jangan pura-pura bego. Kok pura-pura bego sih? Atau bego beneran? Di situ Yesus atau monyet yang dibahas. Coba kamu baca dari ayat sebelumnya. Di situ Ya udah. membicarakan Yesus atau monyet. Bego beneran. Oh enggak, sekarang itu di Di mana? situ- Di situ Yesus di- hamba Tuhan Lah, ditulis di situ kecuali ada- di perikop. itu kan gini, itulah hambaku. Di ayat sebelumnya itu yang di situ yang dimaksud siapa? Kamu baca deh ayat sebelumnya. Di situ Yang Yesus dimaksud atau monyet. sekarang Anda tanya maksud. Ketika saya menjelaskan Kan di situ maksudnya Anda tertulis. nggak mau Loh, mengerti. Enggak, di situ kan Ketika tertulis. sesuai Kamu- kebutuhan Anda menanyakan Saya kan maksud. suruh kamu baca di ayat 15 itu kan ada jawabannya, kan? Ya udah, saya menanya kepada Anda, di mana di sini menerangkan Yesus hamba Allah? Di ayat hamba 15-nya jelas, di ayat 15-nya jelas. Tuhan. Di ayat 15 itu kan jelas nggak ada di situ tertulis Yesus hamba Tuhan. Ayat yang tertulis jelasnya di ayat 18. Kamu bisa Di baca ayat nggak sih? 18, kalau ayat 18 ini, ayat 18 Berarti di kamu situ nggak percaya? tertulis nubuatan Nabi Yesaya. Oke, siap. Berarti kamu nggak percaya Yesus hamba Tuhan? Kamu nggak percaya Yesus hamba Tuhan? Kamu Saya tidak percaya Yesus itu Tuhan. Udah, Loh, clear. berarti bukan hamba Tuhan. Oke, berarti Yesus bukan hamba Tuhan Yes. ya? Berarti Yesus bukan ya, hamba Yesus Tuhan. itu Tuhan. Ya, Yesus Oke, itu Yesus Tuhan. Tuhan. Udah, Oke, berarti judul perikopnya Ustadz Alif tolong tunjukin Ustadz. Ustadz Alif tolong tunjukin. Nah, berarti ini Yesus hamba Tuhan salah ya? Oh, berarti ini salah ya? Pakar Bible-mu salah. Oke, beri tepuk tangan ya. Ini salah satu Kristen Ya, yang itu secara terserah Anda, data karena Anda nggak mengerti gitu loh. Anda Anda nggak mengerti. Iya, ya, udah. terserah kamu. Bible kamu dibantah nggak apa-apa. Ya. Itu hak kamu. Bible kamu dibantah nggak apa-apa. Berarti Yesus Saya hamba nggak Tuhan bantah di sini Bible loh. salah ya. Karena Anda Oke, tidak berarti percaya Yesus sama di sini Bible hamba saya. Tuhan Jadi nggak salah. nggak perlu. Oh, berarti di itu. sini Yesus Ya. hamba Tuhan salah. Kalau Oke. saya sih nggak berani menyalahkan kitab suci orang ya, tapi ini Anda yang mengatakan salah.
Anda yang mengatakan Kan salah. kamu Saya bilang tidak ada Yesus itu mengatakan Tuhan. salah Loh, dari tadi. kamu ya. kan bilang Oke. Yesus itu Tuhan, Anda bukan yang hamba mengatakan Tuhan. salah, ingat itu. Diam. Karena kamu bilang Yesus itu Tuhan, bukan hamba Tuhan. Kalau di sini tertulis Yesus hamba Tuhan, berarti Yesus hamba Tuhan di sini berarti bukan kan? Salah kan berarti? Berarti dengan kata lain, Berarti kamu berantem ketika sama ada Bible-mu. Yesus Tuhan, Anda jangan membantah. Udah clear. Mana Yesus Tuhan? Di sini Yesus hamba Tuhan. Saya ambil ya. Tuhan, clear. Saya ambil datanya Yesus Diam dulu. Tuhan. Diam dulu. Secara data Matius 12. Secara data, aduh, udah. Anda nggak kamu sehat bantah nih data, diskusinya, sorry. nggak sehat. Oh, kalau yang sehat itu yang bantah data ya? Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Kalau kalian nggak bantah data, kalian mualaf memang. Oke, sudah ya, sudah gundul ya, sudah cukup. Makasih. Ngeresek ini, siapa yang ngeresek ini? Aku ya. Udah selesai, udah. Ini tuh. Headsetnya gresek-gresek, Kak. Nah, lanjut Ustaz Alif. Ya itu lanjut, udah digedein. Udah selesai kan Nggak, bahasanya nanti selesai. Kenapa ngeresek Kak Natali ini headsetnya? Data sudah dipampang, bunyi ayatnya ada, perikopnya ada, tetapi tugas Kristen itu memang membantah isi kitabnya. Itu prinsip imannya. Apa yang dia imani bukan sesuai dengan apa yang tertulis, tetapi imannya itu melawan isi kitabnya. Nah, itu yang dilakukan, dan ini contohnya pagi ini nih, barusan. Apapun makanannya, minumnya teh kotak. Bodoh amat datanya apa, yang penting Yesus Tuhan. Gini, Saudara Alif, Anda mengutip data dari Yesaya, Anda ngerti nggak? Anda mengutip data Bukan dari Yesaya, dari Matius. Yesaya itulah Anda nggak mengerti. Itu Matius mengutip data dari kitab Yesaya loh. Bisa saya tampilkan datanya itu dari Nah, Iya, dia mengutip kan. itu benar atau salah? Udah nggak kresek ya aku ya? Dia benar mengutip data dari Yesaya, udah. Masalahnya di mana? Berarti kalau benar, posisi yang sebagai hamba di situ siapa? Oke, bukan ke situ dulu, Bang. Itu adalah Bukan ke situ. mengenai Yesus. Orang itu yang lagi Ya, karena Anda dibahas. nggak mau mengerti kitab. Anda hanya mau mengerti apa yang ada di pikiran Anda. Loh, Anda tidak Anda mau kalau mengerti data tentang katakan di Alkitab benar, itu, gitu loh. enggak, saya tidak akan kemana-mana. Anda jangan kalau begitu, Anda jangan mau berbicara sebelum Anda menjawab siapa hamba di sini, oke? Percuma. Saya tidak akan membahas sesuatu yang tidak pentingnya. Yang sedang dibahas adalah Justru yang kita bahas itu yang penting. Anda nggak mengerti Alkitab. bodoh Anda amat, membahas dibilang Alkitab yang nggak tidak ngerti, Anda mengerti. terserah. Kalau Anda tidak mengerti ya jangan dibahas gitu dong. Bodoh amat. Nah, kan keluar dia. Loh, bodoh amat kok. Pokoknya Yesus itu Tuhan. Iya, itu pokoknya. keluar kan? Itu pokoknya Yesus Tuhan. Orang bilang bodoh amat. Aduh, keluar dia. Apa yang keluar? Keluar, nampak Anda nggak mengerti Alkitab. Ya bodoh amat dibilang nggak ngerti, makanya Anda ya jelaskan. kan? Itulah Hamba kalau di sini nggak siapa? ngerti nggak usah dibahas, Bang. Gitu. Iya, Kalau nggak hamba ngerti, di nggak sini usah siapa? dibahas. Tolong dijawab, hamba di sini siapa? Itu adalah nubuatan dari Yesaya. Iya, digenapi kan? Di Matius ini digenapi kan? Berarti dengan kata lain, Anda menggunakan data dari Yesaya ya. Kita buka aja Yesaya, Bang. Ya, ini di sini hamba di sini Oke, siapa? buka Yesaya dulu. Yesaya 42 ayat 1. Coba Anda buka. Ngapain ke Yesaya? Ya, karena itu dari kitab Yesaya loh. Saya hitung sampai 3. Kalau Anda tidak mau jawab, mendingan Anda di bawah. Oke, saya di bawah aja. Nggak usah diturunkan. Terima kasih ya. Ya sudah. Karena diskusinya nggak sehat. Nggak bisa jujur. Kenapa sih ini kemarin? Kan udah jelas-jelas ini. Seharusnya jujur aja, tinggal jawab, iya kan? Ini jelas ini, lihatlah itu hambaku. Kebenaran. Karena Kalau jujur, menolak dia fakta. mualaf. Uti menolak fakta, kita mau diulang-ulang, dia nggak mau jawab siapa di sini, ini siapa. Percuma kita sampai 1 jam juga. Mendingan ngabisin energi aja cuma. Nggak mau jujur. Benar. Kenapa Dia sih? takut jadi Kenapa sih Abdul. jujur aja sulit? Takut jadi Abdul Yesus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepada semua yang dalam live ni,
Saya keluar dulu boleh? Boleh, Nah, boleh, itu, boleh. Pak. Sebab kalau kita berdebat dengan orang yang betul-betul pandai kitab, dia akan mengakui kesalahan dan dia akan boleh baca. Tapi kalau kita berdebat dengan orang yang tak reti kitab, berarti kita berdebat dengan orang gila, sama je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepas lagi kena sasaran. Kena bebannya lagi, kepas lagi. Aduh. Kepas, masuk ruangan BAP. Masuk. Jawab, siapa hamba di situ? Aduh, kepas lagi yang kena. Wah, aku kena bantalan terus kata dia. Nggak ketemu, beda. Dah gue bilang. Kayak mana pun, kalian antikristus gitu Loh, kok malah jadi nuduh? Habis ini mulai Natali kalau masuk. Aku minta, pengen denger dulu suara dari dia coba. Menurut Anda, hambaku di sini siapa? Udah tadi dia dibahas tuh, Pak. Belum. Tadi dia dibahas. Nanti Ini pasien kedua, kembali akutnya lebih parah lagi. bolak-balik. Jangan-jangan ini. Aduh, monggo lah, aku standby. Kalau jujur aja susah. Gini ya, kawan-kawan Kristen ya, mohon maaf ya. Jangankan Kristen untuk suruh percaya Al-Quran, jangankan ke Al-Quran, kitabnya sendiri aja dibantah. Makanya kami tidak paksa kalian percaya Al-Quran. Coba percaya dulu lah isi kitabmu, percaya dulu. Kitabnya sendiri aja dibantah, apalagi Al-Quran. Makanya jangan sok-sokan malah ke Al-Quran, kitabnya sendiri aja ditolak. Inilah agama bungsus merasa lebih tahu, makanya saya nggak mau aja banyak mau berdebat gitu loh. Tak usahlah debat, cukup kau jujur. Udah akuin aja lah Tuhan Yesus itu Tuhan, apalagi kan Orang bunyi ayatnya hamba kok nyuruh Tuhan, ini gimana? Anda jelas Alfa dan Omega di Wahyu. Akulah Alfa dan Ustadz Omega. izin ya Ustadz ya. Iya. Silakan, Pakai aku pas, standby. berarti Yesus itu berarti Tuhan ya Pak ya? Iyalah, dari bilang akulah Alfa dan iya. Omega. Iya, bukan hamba Tuhan ya Pak ya? Ya enggak lah. Oh enggak lah, tolong gedein layarku, Ini datang lagi nih, lebih parah ya dari sana tadi. Lebih parah apa sama ya? Udah jelas di terakhir aja Wahyu. Ada yang bisa gedein layarku enggak? Akulah Alfa dan Omega. Udah jelas Yang bisa ini settingannya. Siapa? Cuma host yang bisa. Oh, hostnya tidur kah? Udah tidur. Nggak tahu nih, nggak dikasih kewenangan gedein layar ini. Iya, gimana ini host kerja. Ya, kemana pula dia? Loh, kemana dia kabur? Ya udahlah. Dicambuk mulu sih. Belum datang. Yang dicambuk host, dia yang kabur. Daripada gua benjol, kabur lah. Layarnya belum digedein, baru ngintip kecil-kecil udah kabur dah. Dia udah gemeter, kawannya nggak ada. Aduh, ya Allah. Kenapa bisa gitu ya Ustadz ya, mereka itu ya? Ya, tertutup matanya, hatinya. Iya, Akal baca sehatnya, kitabnya kan? sendiri bisa, baca kitabnya sendiri itu mata bisa ketutup, itu gimana itu ya? Baca kitabnya sendiri itu loh, heran. Iya, makanya. Aduh, berat sekali tugas kita ini ya. Siapa yang menikmati, siapa yang ngajarin. Nah, Billy naik. Jelaskan itu. Matius 12. Bisa naikin nggak, Ustaz? Bentar. Siapa? Billy. Wah, Nenes. Ya, daripada nggak ada lah. Modal congor juga nggak apa-apa lah. Silakan. Pagi semuanya. Pagi Om Billy. Pagi. Jadi memang maafin saudara-saudaraku ya Ustadz Alif. Yang kau katakan itu benar. Harus belajar untuk mempercayai Alkitabnya sendiri. Jadi pertanyaannya bagus. Apakah Tuhan Yesus itu hamba? Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Iya. Dan Yesaya 43 ayat 10 mengatakan,
Dan hambaku yang kupilih agar kamu mengetahui bahwa aku tetaplah dia. Di belakang aku tidak ada Allah dibentuk, dan di depan aku Jangan tidak ada khotbah, Allah jangan dibentuk. khotbah. Jangan khotbah. Berarti Yesus itu hamba Tuhan. Dan agar kamu mengetahui bahwa akulah tetap dia, akulah dia. Itu ya siapa Oke. penting 10. Iya. Berarti saya tidak waktu menyangka. Yesus menjadi hamba Tuhan, ini Tuhan menghambakan diri kepada Tuhan gitu. Bisakah Anda belajar kalimat bahwa engkau mengetahui bahwa aku tetap dia. Hamba yang kupilih itu tetap dia. Dalam Apa ini? kamu buka ya Yesaya 43:10. Coba dibuka. Enggak. Di Matius 12 dulu 18. Iya. Dari tadi yang Jadi dibahas begitu. itu ya kan. Sudah. Nah, kamu itu belajar dulu sama saya cuma mau Iya, makanya saya minta diajarin ini, Di situ kan tertulis Alif. Yesus hamba Tuhan. Ustadz Alif, ini siapa ini Ustadz Alif? Mau belajar padu sama saya. Iya, nggak apa-apa kan? Kenapa? Yesus di situ kan tertulis hamba Tuhan, ya kan? Terus kamu bilang Yesus hamba Tuhan, tapi dia itulah Tuhan itu sendiri. Nah, saya nggak keberatan. Kamu ngomong gitu pun saya nggak keberatan. Yang saya tanya, berarti Yesus hamba Tuhan itu dia menghambakan diri kepada Tuhan gitu? Belajar dulu kamu, Dek. Jadi Iya, ajarin lah. kan saya tanya, sudah kan? Oke, kamu nanti buka data ya. Minta di tengah dulu. Saya buka data dulu. Aku aja dari tadi minta gedein layar, hostnya tidur ini, Oke, tidur. saya baca ya. Saya baca. Ya. Jadi begini, saya harap kamu bisa mengerti ayat ini. Tapi kalau kamu mau kejar dengan kebodohanmu, maaf saja, saya nggak akan melayani. Kebodohan. Umat yang Oke, botol oke. karena Kristus bisa bilang saya bodoh, ini gimana ini ya? Cambuk. Hah? Oh, Gimana ini ya? Kamu bilang Oke, saya oke. botol, emang ada datanya saya botol? Oke. Hah? Dua Ada poin. datanya enggak? Dua Ada poin, datanya dua- enggak? Ada, Kamu bilang ada. saya bodoh, ada datanya enggak? Di mana datanya saya bodoh? Ada. Yang pertama Gimana? yang sabar satu-satu kuuraikan, oke? Di mana datanya saya bodoh? Diam Enggak, dulu enggak. lah. Kamu bilang saya bodoh, ya kan? Kamu Iya, setiap bernarasi, saya akan setiap buktikan. bernarasi buktikan. Kalau kamu bodoh, Oke, saya saya punya datanya. Kamu memang Oh bodoh iya, karena Kristus. sabar. Nah, Oke. yang bodoh Coba siapa? sekarang kita buka. Bodoh karena Kristus mana? Mana? Kamu bodoh karena Kristus ini. Nih, ini kan Paulus bilang kami bodoh oleh karena Kristus. Baca terus. Iya, tapi kamu diam. Tapi Baca terus. kamu diam lah, saya baca diam. Tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, umatnya Paulus lemah ya. Tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Mau lanjut lagi ayatnya? Terus. Oke, boleh ya. Sampai pada saat ayat ini. 13, ayat ke-13. Iya, sampai ayat 13 itu kamu banget Iya. itu. Kaminya itu Kristen ya. Kami Kalau itu iya, Kristen. ini kan Paulus ini kan. Betul. Kristen ya, oke, untuk Oke. mempermudah ya. Kalau Saya kami jelas- difitnah, saya oke, berarti baca. Kristen ya. Diam. Oke. Katanya suruh saya baca. Ini kok Kalau kami difitnah, ini berarti umatnya Paulus ya. Kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Kristen sampah dunia. Tahu ya, kira sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Oke, Paham jadi ya? begini. Kamu Jadi bilang begini. saya bodoh, ada datanya enggak? Oke. Kalau kamu Jadi begini. saya bilang kamu bodoh, ada datanya. Mana datanya saya bodoh? Kalau orang cerdas, jadi orang cerdas itu tenang. Oke? Tenang, mana datanya? Orang cerdas itu nggak mau difitnah. Setiap narasi itu harus bisa dibuktikan. Mana Ya. datanya? Buktikan. Bisa nggak Kamu kamu udah terbukti diam botol. sedikit? Kamu bisa nggak diam sedikit? Ya udah, datanya mana? Oke. Data. Jadi yang kamu Tunjukkan pahami datanya. ayat itu, mana? Udahlah, saya nggak mau menafsirkan. Ya, saya Di sini tanya, apa Paulus yang udah kamu bilang. pakai ayat itu? Udah, sekarang udah clear ya, clear. Sekarang mana datanya? Kamu menyatakan saya bodoh. Mana Oke. datanya? Yang pertama kamu Tunjukkan dalam datanya. diam dulu. Dalam pemahaman kamu konteks, kamu itu tidak Pemahaman paham bukan dalam konteks. dalil. Alang geletek, ngomong dari awal nggak punya dalil. Dalilnya nggak ada. Ngomong sama saya nggak ada data, ini gimana ya? Sudah ngerocos Levelnya terus kamu. pendeta kok, pendeta kuculuk ini nggak punya data. Saya itu memang apologet botol bukan karena pendeta. Kristus. Ya. Jadi begini. Apologet. Saya Levelnya di nggak- bawahnya lagi ya dari pendeta. Saya tidak akan menghujat. Ya, saya nggak akan menghujat. Kamu tadi udah ngehujat saya di awal. Kamu bilang saya bodoh. Nggak apa-apa kalau ada data saya terima. Di mana? Oke, Sama sekarang halnya kita kamu main terima sekarang. kamu bodoh Alif. karena Kristus. Bagaimana ini Alif? Bisa nggak saya bermain Alif? Datamu mana? Kamu bilang saya bodoh. Mana? Datamu bodoh kan sudah saya buktikan. Bahkan kamu itu sampah dunia, sama dengan Oke. kotoran segala sesuatu. Jadi begini.
Kalau nabi kamu itu Umi tidak kalau bisa nabi membaca dan kamu- menulis, kalau minimal nabi kamu itu dalam nggak usah pemahaman bilang itu kalau harus nabi. pintar. Kamu tadi Ternyata ngeklaim kamu bodoh dan saya dulu. tolol. Dalam hal ini kamu nge-framing ayat gitu. orang. Paham? Framing. Ya, Padahal kamu nge-framing ayat ditunjukin. orang, oke? Padahal Nah, udah ditunjukin. kamu mau perlihatkan Kamu ngapain tindakan bawa sama nabi saya? saya? Kuculuk, saya tunjukkan Kalau lagi nih nabi data ya, kamu ini orangnya. Umi dan Ini tidak bisa orang cuma membaca dan modal hujat. menulis. Aduh, layar Loh, bisa digedein nggak, host? sekarang yang kamu itu harus Layar tanya. bisa digedein nggak, Maksud host? ayat Ustadz itu. Alif bisa bantu Jadi saya begini, nggak? Ustadz dalam Alif bisa konteks bantu saya penulisan nggak? itu, Ustadz ya tolong bisa bukain gedein. satu. Makanya Enggak, Alif Ustadz kan Alif suruh mau diam bukain dulu. satu Umat Korintus ini. 1:25 Bosan saya itu ini, yang Alif. di Alkitab Cari Sabda. penyakit ya Saya sama minta saya, tolong Alif. versi paralelnya, Gua Ustadz. kira kau Tolong. sudah tidur. Coba suruh diam dulu dia. Kamu yang diem. Saya bicara itu berdasarkan data. Data. Ya, Kamu sudah. 1 Korintus Kalau- 1:25 kalau Alkitab saya- Sabda versi paralel. Kalau saya menjelaskan kamu bicara Diam. terus ngapain? Diam. Monolog aja. Mendingan Enggak, saya buka kamu- komal bang Loh, saya saya monolog. ngasih kesempatan. Kamu nggak punya data. Ustadz Diam Alif bisa dulu, tolong, saya Ustadz. bicara untuk menjelaskan ayat Bentar itu, ya. bukan kamu jelasin terus. Paham? Saya data dulu baru jelasin, bacot. Itu Data data, dulu. itu data yang akan dijelaskin. Masa jelasin pakai data? Yang dibaca Iya adalah dong, data. jelasin ya pakai Memang data bodoh lah. kamu. Nah, ini nih 1 Korintus 1:25 ya. Bisa dilihat di 25. situ. Bodoh sekali kau ini memang. Kau kalau di Manado kau sudah Apa sih? diketok di kepala. Ini teosmu yang bodoh, teosmu yang Ah, bodoh. udahlah, Lihat bawa aja lah. lihat Biar versi bawa aja TL. kau. Masalahnya Alif dia loh. Iya, Ah. udah di bawah ya dia ya. Iya, Aku Ustaz nggak tolong enak tunjukin. dengernya. Tolong tunjukin Nih. yang TL itu kenapa dia naik pakai roknya dia ya? Tahu. Yang TL Ustaz. Waduh, Yang TL. ini nih. Itu AYT. Nah, itu karena kebodohan Theos itu lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan kelemahan Theos itu lebih gagah daripada manusia. Ini pantesan aja dia botol ya. Theosnya aja bodohnya nggak karu-karuan ya di sini ya. Tuhannya aja dibodoh-bodohin ini. Iya, Tuhannya dia aja dibodoh-bodohin sama Paulus. Pantes lah dia bodoh. Ngomong nggak ada data. Heran aku. Tuh, teosnya dia bodoh. Gitu mau sok-sokan. Ngomongin Natali bodoh, ngomongin Nabi Muhammad, udahlah. Klaim omong kosong aja tuh orang bego kucluk itu. Gak punya data. Naik pakai rok. Bikin malu aja. Laki-laki naik pakai rok. Omongannya cuma omongan kosong, gak punya data. Laki-laki apa kayak gitu. Dua natur jangan-jangan tuh. Itu gimana Ustadz tuh? Tuhannya sendiri dia bilang bodoh, itu gimana itu Ustadz itu? Aduh, angkat tangan saya. Angkat tangan saya. Ini penghujatan terhadap Tuhan. Sang pencipta itu maha mengetahui. Ini ngeri juga aku baca versi TL-nya ya. Masa karena kebodohan Tuhan? Ini saya nggak mau mengikuti yang tertulis ya. Ini penghujatan terhadap Islam ini. Kebodohan Theos benar tadi. Dan kelemahan Theos coba. Ngeri. Ngeri banget itu. Tuhan aja dihujat sama mereka. Ini Bible mereka sendiri ngehujat Tuhannya. Ini perlu kita tunjukin lagi nih. Aduh, BIS juga tuh versi BIS itu. Sebab yang nampaknya bodoh pada Tuhan, pada Theos adalah lebih bijaksana. Apa ini? Bodoh pada Tuhan. Kuculuk. Dia itu padahal udah pendebatnya udah lama loh ya. Kok modelnya gitu ya dia ya Ustaz? iya, Billy ini kan dulu terhitung Advent kayaknya. Hijrah ke Oneness dia sekarang. Nah, masih kayak gitu. Hitung hijrah ke Oneness ya. Mereka mau hijrah sana sini ya, ketemu tetap berantem ya berarti ya.
Lah Doktrin iya, udah beda ya. makanya kan sering berantemnya sama Tritung. Itu ayat apa, host? 1 Korintus 1:25. Apalagi lihat terjemahan lama tuh, TL tuh. Jelas banget tuh. Ini juga di AVB ini 2015 ini ngeri juga. APB. Oh iya. Kebodohan Theos. Aduh, aduh. Lebih bijak daripada kebijaksanaan manusia, gila. Manusianya lebih bijak ya berarti ya. Soalnya Theosnya bodoh ya. Aduh. Ya ini seenaknya ngambil kata Allah, dimasukkan ke kitabnya, lalu diacak-acak. Udah gitu duduk, kalian itu, kalian nyuri, kalian ini, nah itu. Kalian itu ikut campur kitab orang. Kalian itu kenapa suka ngutang-ngatik kitab orang? Dia nggak sadar. Justru dia nyuri duluan. Udah nyuri di dalamnya diacak-acak. Tak screenshot sampean. Biar nggak lupa. Maling nama Tuhannya orang Islam. Udah maling ngehujat. Parah. Ini host kalau tidur turunin aja, suruh di bawah lah. Iya, hostnya ini nggak mau kerja nih, hostnya ini. Cambuk aja hostnya ini, coba nih. Host turun, host sana host. Nggak bisa kerja ini hostnya ini. Parah ini hostnya. Kalau tadi yang bisa naik-naikin Pak Palopo ya, Ustadz tadi bisa naikin ya Ustadz? Aku bisa sih naikin kayaknya, tapi aku nggak tanggung jawab, mau istirahat ini. Oh, Aku mau bahaya istirahat. nanti nggak ada yang monitor. Ustadz kan dari tadi malam sih ya di sini. Iya. Ya udah deh kalau gitu. Ini di YouTube juga aku tutup aja deh, nggak apa-apa lah, cuma sebentar. Teman-teman yang di YouTube Natalia Riani, saya akhiri dulu live kali ini. Insya Allah kita live lagi di waktu selanjutnya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu semua datang dari saya. Namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Host, kemana kau ini host? Iya, hostnya Ada. mana sini? Iya, Nah. dari Oh, tadi. udah live ditutup YouTube baru muncul dia ini hostnya. Kadang ini host ini. Host ini. Ada kerjaan tadi dikit. Ya udah kalau Terima- gitu aku Terima parkir kasih Kak aja dulu Uci. ya. Siap, Ustaz Alif. Tadi Waduh, tuh mau lanjut. si Billy naik pakai rok tuh tadi dia tuh. Haha. Billy naik pakai rok diturunin Ustadz Oh, Ali. saya tidak dulu. Enggak, aman. Terima kasih Kak Moci. Itu host coba aturannya dirubah lagi sih biar moderator bisa gedein layar. YouTube-nya Natalia Iriani. Kayak gimana ya Ustaz Alif ya? Itu juga saya bingung sih. Kayak Waduh, gimana itu ya? hostnya ini kayaknya harus di training dulu ini hostnya ini gimana hostnya. Enggak, masalahnya dari kemarin itu fitur untuk besarin di tempat saya itu nggak ada bola dunianya. Hmm. Nggak tahu kenapa. Itu yang saya bingung. Ya udahlah kalau gitu. Aku turun juga deh. Tadi udah geprek si siapa Billy kampret. Sama Lanjut, Kak Patut. tapi baru naik, lanjut. Aku yang istirahat sejam. Tunggu, woi. Enggak apa-apa Kak lah. Moci. Kak Moci Kapan-kapan ngirim aja lah. Kak Moci ngirim korun 600 koin, Masya Allah. Kaget Masya saya. Allah. Udah aku turun dulu bang host, babang, aku turun dulu ya babang. Ya, siap. Siap, Ini Kak, hostnya siap. dari tadi
Hostnya dari tadi on off soalnya kayak saklar ini, hostnya dari tadi on off ini, gak enak ini. Siap. Saya Makasih banyak ya. sama-sama Kak tadi. Ya, turun dulu. Ini juga sound card saya lowbat. Jadi saya iya. pakai yang biasa dulu. Iya. Ya udah. Makasih semuanya. Ustadz Alif, aku turun. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek SACART monitor. SACART monitor SACART. Iya bang, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Gimana bang? Ada yang mau disampaikan? Ngomong bang, ngomong. Ada yang mau disampaikan bang? Mau ditanyakan atau gimana? Silakan. Oh iya, Kak Moci buka portal. Repot-repot. Ya di mute. Bah. Aduh. Ada pula di bawah namanya apostol. Bah. Wait. Ini banyak sekali yang minta naik ya. Nih Bang Framing di bawah. Terus siapa lagi? Pak Saifuddin. Ini rata-rata muslim kalau saya lihat ya. Nggak apa-apa lah. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Wait, teman-temannya wait. Wait. Ini kasih korunnya saya Oma. Iya. Itu Kak Moci udah ngirim korun 600 koin. Kak Moci ngirim korun 600 koin, teman-teman. Jangan lupa di follow Kak Mocinya, teman-teman. Saya juga kaget tadi. Wah, 600 koin buka portalnya. Nggak tanggung-tanggung. Nih, tunggu. Ini mau gabung, Oma. Wah. Bang Semi, monitor Bang Semi. Bang Semi monitor. Jonas monitor. Jonas. Ya. Hai. Ya. Ya. Hoi. Bah. Orang dari luar negeri nih. Hei. Jonas. Hai. Hoi. Spanyol. Spanyol. Alamak Jang. Bah. Iya luar negeri. Spanish. Latinoamérica aquí. Nah, tuh.
Latinoamérica, Nicaragua. Ah, Kerawang. Nicaragua. Yes. I am from Kerawang. Nicaragua. Kerawang. Nggak ada Kerawang di sini. Paraguay, Palacio. Paraguay. De donde es la mi universo, Chini Palacio, Nicaragua. Kerawang itu di Bekasi. Yes. Kerawang itu di Bekasi. Sí. Kerjaannya Kak Mochi nih. Akhirnya yang datang planet lain. No habla español, Carlos. Aduh, tunggu pasang shotcar ah. No habla español. Aduh. Tidak lain mungkin di sini. Wait. Mana? Yo hablo español. Minta gift ya. Minta. Kenapa kamu Ci? Minta gift dia. Oh. Wih. Aduh. Tidak bercanda. Kak Mochi, saya turunin aja ya, nggak apa-apa ya, Kak Mochi ya. Kak ya, saya turunin aja ya, nggak apa-apa ya. Iya, iya. Siap. Nih. Ya, Jonas, sana ke Kerawang dulu. Nanya Kerawang, nggak tak, Oma, kamu Ci, yang request orang Arab, terus orang Prancis, alamat yang. Aduh, nih, wih banyak kali, yang request aneh-aneh. Enggak mau saya naikin ah. Kasihan juga Kak Mucinya ngirim-ngirim apa nggak enak saya. Hihihi. Nih. Banyak. Ini ada, ada 9 yang request tapi nggak jelas orangnya. Nggak jelas orangnya yang request ini. Nggak mau aku naikin ah. Takut saya. Kerjanya Kak Mochi subuh-subuh nih. Tapi Kak Mochi terlambat sih. Harusnya tadi Kak Mochi datangnya waktu subuh jam 4 tadi. Karena tadi subuh itu ya lumayan ngakak ya. Tadi viewers itu. Ngakak tadi. Jadi ya yang ngomong tinggal sekarang ini ya sayanya yang stand up comedy. Aduh.